Di kesempatan ini kita akan membahas tentang belajar las SAW. Apa sih SAW itu? SAW adalah singkatan dari submerged arc welding atau pengelasan busur terendam. Kenapa dia dinamakan pengelasan busur terendam? Karena waktu kita ngelas nanti tidak terlihat busurnya atau tidak terlihat percikan apinya, karena dia terendam oleh pasir. Pasir ini juga akan berfungsi sebagai flux, sehingga pasir yang bersentuhan dengan busur nanti akan mencair dan menjadi flux. Nah, kita akan bahas nanti lebih detail tentang bagaimana pengelasan FCAW. Di sini flux yang tadinya mencair akan membeku menjadi slag, dan pasir yang tidak mencair akan disedot kembali untuk dipakai kembali, untuk diputar lagi, dipakai di depannya. Apa saja isi pembahasan kita, yaitu jenis proses las. Apa saja sih jenis proses las itu? Ada SMAW, GMAW, SAW, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu SAW? Dan yang ketiga adalah mesin dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk pengelasan SAW. Kemudian kawat las dan fluxnya seperti apa. Yang kelima adalah cara setting mesinnya. Dan yang terakhir adalah kriteria las yang bagus itu yang seperti apa. Nah, jenis proses las pertama ada SMAW atau Sealed Metal Arc Welding, yakni proses las yang paling banyak kita jumpai. Kemudian ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding. Kemudian ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding. GMAW ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada MIG dan MEG. Kalau MIG itu metal inert gas, kalau MEG adalah metal active gas. Bedanya adalah pada penggunaan gasnya. Kemudian setelah GMAW ada FCAW, mesinnya masih sama dengan GMAW. FCAW adalah singkatan dari Flux Core Arc Welding. Kemudian yang akan kita bahas ini yakni mesin SAW atau Submerged Arc Welding atau pengelasan busur terendam. Kemudian nanti ada RSW atau Resistance Spot Welding. Dan yang terakhir adalah Laser Beam Welding atau LBW. Nah, apa itu SAW? SAW adalah singkatan dari Submerged Arc Welding. Submerged artinya terendam atau berada di bawah. Arc, busur, dan welding adalah pengelasan. Dari Submerged Arc Welding adalah pengelasan busur terendam. Perlengkapannya apa saja? Nah, di sini ada mesin las SAW itu bentuknya seperti ini. Di sini ada generator atau yang bertugas untuk menyuplai arus listrik. Kemudian arus listrik itu akan mengalir ke sini ke kawat las dan juga ke material. Kemudian di sini ada travel car. Dia yang akan berjalan mengikuti alur pengelasan. Nanti flux akan keluar dari sini sekaligus menjadi busur dari pengelasan. Tipe pengelasan SAW sendiri ada dua, yakni rotator dan juga travel car. Travel car yaitu yang seperti ini kalau arah jalannya lurus atau tidak berbelok. Kemudian yang tipe rotator yakni seperti ini, nanti dia akan berputar secara sirkular. Bedanya kalau travel car seperti ini, kalau rotator nanti tidak ada rodanya di sini. Jadi ini posisinya tetap. Nanti rotatornya ini ditempatkan di bawah area pengelasan. Di atasnya rotator nanti ada benda yang ingin dilakukan pengelasan. Kemudian kawat las dan juga flux. Bentuk kawat lasnya sama dengan kawat las GMAW. Bedanya adalah diameternya. Kalau untuk pengelasan SAW biasanya diameternya besar, mulai dari 1,6, 1,8, 2 mm, 2,2, dan seterusnya. Kalau untuk pengelasan GMAW biasanya paling besar itu ukuran 1,2 mm. Kalau untuk SAW ini besarnya bisa besar sekali, bisa sampai 4 bahkan 6 mm diameternya.
bentuknya gulungan sama seperti GMAW. Biasanya satu gulung ini beratnya 15 kg. Kemudian flaksnya atau pasirnya, yaitu bentuknya seperti ini, ada yang kemasan sak atau karung, ada juga yang kemasan kaleng. Di sini ini adalah kemasan anti air atau anti lembab. Jadi flaks ini juga tidak boleh lembab. Kemudian setting mesin, apa saja sih yang harus disetting pada saat melakukan pengelasan SAW? Pertama yaitu ampere. Nah, pengaruh ampere ini, kalau ampernya kebesaran, dia akan bisa memakan logam induknya, bahkan bisa sampai bolong. Bisa juga meleleh tidak beraturan kalau ampernya terlalu besar. Kalau ampernya terlalu kecil, nah ini biasanya mesin dari SAW ini otomatis. Kalau kekecilan dia akan mati sendiri. Kemudian voltase. Selain ampere dan voltase ada juga travel speed. Nah, travel speed ini adalah kecepatan dari travel car atau rotari tadi. Kemudian tipe las yang bagus itu seperti apa? Nah, tipe las yang bagus itu adalah yang slagnya ini mudah untuk dilepas, atau bahkan nanti kalau warnanya sudah tidak merah, dia akan lepas dengan sendirinya. Selain slagnya mudah lepas, dia pengelasannya juga continuous, tidak ada terlihat bolong-bolong. Tidak ada bolong porosity, tidak ada juga undercut. Ini adalah hasil tipe pengelasan yang bagus. Oke, demikian pembahasan kita tentang pengelasan SAW atau submerged arc welding. Jika kalian ada ingin sesuatu yang ingin dibahas terkait dunia pengelasan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.